Assalamualaikum guys, masih dalam tema ekspedisi Tarumanegara. Kali ini saya sudah berada di Museum Nasional yang berlokasi di Jakarta Pusat. Satu dari 7 prasasti Tarumanegara di bawah kepemimpinan Maharaja Purnawarman tersimpan di museum ini. Guys, akhirnya setelah muter-muter Museum Nasional, ketemu juga Prasasti Tugu. Nah, ini dia prasastinya. Nah, kenapa disebut dinamai dengan Prasasti Tugu? Karena memang prasasti ini ditemukan di daerah Tugu di kawasan Jakarta Utara pada tahun 1911. Nah, kemudian pada tahun 1911, Prasasti Tugu ini dipindahkan ke Museum Nasional yang kala itu bernama Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, ya itulah kira-kira. Dan prasasti Tugu ini tingginya kira-kira 1 meter dengan bahan batu bulat yang seperti telur atau bentuknya itu oval. Nah, prasasti Tugu ini dia menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Dalam satu prasasti ini dia terdapat 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5 dan merupakan prasasti yang terpanjang yang dikeluarkan oleh Raja Purnawarman pada saat dia memerintah Kerajaan Tarumanegara. Nah, sebagaimana prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara, di prasasti ini tuh nggak ada tanggal pembuatannya, dan untuk mengetahui umurnya kita bisa mendapatkannya melalui analisis dan gaya bentuk aksara atau analisis paleografis. Nah, berdasarkan analisis tersebut diketahui bahwa prasasti ini berasal dari pertengahan abad ke-5 Masehi. Wah, gila. Berarti ini kira-kira umurnya udah 1600 tahun sekian. Menurut para peneliti bahwa gaya penulisan yang ada di prasasti Tugu ini sama persis dengan cara penulisan aksara Palawa yang ada di prasasti Cidanghyang yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, mereka berpendapat bahwa sangat mungkin pemahat atau yang membuat tulisan ini orang yang sama dengan pembuat atau pemahat dari prasasti Cidanghyang. Nah, yang unik dari prasasti Tugu ini, dia seperti ada tongkat yang atasnya itu seperti ada kayak trisula. Nah, tongkatnya ini memanjang dari atas ke bawah untuk memisahkan antara baris tulisan yang melingkar ini. Seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu prasasti dari peninggalan Tarumanegara yang memiliki pahatan atau ornamen seperti tongkat yang atasnya terdapat trisula. Seperti ini, kelihatan nggak? Nah, dia memanjang dari atas ke bawah. Mau tahu isi dari prasasti Tugu? Aku akan bacain spesial untuk kalian. Simak baik-baik ya. Pura Raja Dirajena Guruna Pina Bahuna Kata Hayatam Purim Prapya Chandra Bagar Navam Yayau Pravardamane Davingsat Vatsare Sri Gunau Jasa Narendra Vaja Butena Srimata Purnawarmana Prarabya Palguna Mase Kata Krasnantami Titau Caitra Sukla Trayodasham Dinais Sidaika Viningsakai Ayata Satsahasrena Danusam Sasatena Cawawingsena Nadi Ramya Gomati Nirmalodaka Pitamahasya Rajarser Widiyarya Sibiravanim Brahmanair Gosasrena Prayati Kertadaksina. Nah, yang artinya kalau ke dalam bahasa Indonesia, dahulu sungai yang bernama Candrabaga telah digali oleh Maharaja yang mulia dan yang memiliki lengan kencang serta kuat, yakni Purnawarman, untuk mengalirkannya ke laut. Setelah kali atau saluran sungai ini sampai di istana kerajaan yang termasyhur. Pada tahun ke-22 dari tahta Yang Mulia Raja Purnawarman,
yang berkilau-kilauan karena kepandaian dan kebijaksanaannya serta menjadi panji-panji segala raja-raja. Maka sekarang beliau pun menitahkan pula menggali kali atau saluran sungai yang permai dan berair jernih, Gomati namanya. Setelah kali atau saluran sungai tersebut mengalir melintas di tengah-tengah tanah kediaman yang mulia sang pendeta Nenekda atau Raja Purnawarman. Pekerjaan ini dimulai pada hari baik tanggal 8 Parok Gelap bulan Caitra, jadi hanya berlangsung 21 hari lamanya. Sedangkan saluran galian tersebut panjangnya 6.122 busur. Selamatan baginya dilakukan oleh para Brahmana disertai 1.000 ekor sapi yang dihadiahkan. Jadi berdasarkan prasasti Tugu ini, Purnawarman menggali sungai Candrabaga dan Gomati ini pada masa jabatannya yang ke-22 tahun. Gitu. Jadi kalian bisa lihat di sini sungai Candrabaga ini yang sekarang menjadi Kali Bekasi, dan sungai Gomati ini yang sekarang menjadi sungai atau Kali Cakung Lama. Nah, nanti kita mau explore juga nih di sungai Candrabaga atau Kali Bekasi dan sungai Gomati, Kali Cakung itu seperti apa kondisinya. Nah, berdasarkan prasasti Tugu ini disebutkan bahwa beliau pun menitahkan pula menggali saluran sungai yang permai dan berair jernih, Gomati namanya. Berarti 1600 tahun yang lalu sungai Gomati atau Kali Cakung Lama itu airnya jernih dan permai. Tapi sekarang kondisinya kita lihat seberapa. Dan inilah wujud dari sungai Gomati atau yang saat ini disebut dengan Kali Cakung di bulan Juli tahun 2023. Sangat memprihatinkan, nampak air sungai berwarna hitam pekat, sampah plastik bertebaran di bantaran sungai, dan kondisi air sungai tidak mengalir dengan baik karena pendangkalan sungai yang disebabkan oleh sampah dan endapan lumpur. Tanaman liar pun makin membuat kesan kumuh pada sungai. Sangat kontras dengan apa yang disebutkan dalam prasasti Tugu bahwa pada 1600 tahun yang lalu disebutkan sungai Gomati atau Kali Cakung berair jernih dan permai. Begitupun dengan sungai Candrabaga atau yang sekarang dikenal dengan Kali Bekasi. Kondisi sungai pun saat ini sudah sangat tercemar. Ini menjadi tanggung jawab semua pihak untuk kembali membuat sungai Gomati dan Candrabaga menjadi bersih kembali, seperti 1600 tahun yang lalu ketika Maharaja Purnawarman menggali dua sungai ini untuk mengalirkan air ke laut untuk mencegah banjir sehingga memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Di prasasti Tugu ini disebutkan bahwa Purnawarman menggali sungai yang panjangnya 6.122 busur atau kalau di kilometerin itu sekitar 12 km hanya dalam waktu 21 hari. Jadi dia membuat saluran sungai 12 km dengan waktu 21 hari aja. Dan zaman dulu belum ada alat-alat berat loh, masih manual pekerjaannya. Tapi betapa cepatnya dan efisiennya cara kerja nenek moyang kita zaman dahulu. Setelah 21 hari penggalian sungai selesai, Purnawarman memberikan 1.000 ekor sapi sebagai hadiah atau selamatan untuk para Brahmana. Jadi konsep syukuran, selamatan atas sesuatu hal yang baru itu sebenarnya udah ada dari ratusan tahun yang lalu. Sama seperti yang dilakukan Maharaja Purnawarman ketika setelah selesai melakukan penggalian sungai, ia mengadakan syukuran selamatan dengan menghadiahkan 1.000 ekor sapi ke kaum Brahmana. Jadi konsep syukuran atau selamatan itu udah turun-temurun dari nenek moyang kita, udah ratusan tahun. That's all about eksplorasi kali ini mengenai prasasti Tugu peninggalan Sang Maharaja Purnawarman saat memerintah negeri Tarumanegara. Silahkan komen jika ada pertanyaan dan sampai jumpa episode Ekspedisi Tarumanegara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.